Demo pemulangan migran Indonesia di Malaysia di kantor Bupati Asahan ricuh. Puluhan anggota TNI Polri gelar operasi keselamatan jemput warga yang sempat viral merebut dan mencium jenazah positif COVID-19. WHO memperingatkan kawasan Pasifik Barat untuk berhati-hati menghadapi fase baru pandemi COVID-19. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lainnya, yaitu diantaranya petani dan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara menolak RUU Cipta Kerja. Bersama saya Arlisa Hadi. Dan saya Gede Satria. Inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, demo pemulangan migran Indonesia di Malaysia di kantor Bupati Asahan berlangsung ricuh. Pendemo yang merangsak masuk menjebol pagar kantor Bupati. Pendemo dan petugas Satpol PP yang berjaga terlibat saling dorong hingga pagar kantor rusak. Ketegangan semakin tinggi saat pendemo mengetahui Bupati Asahan yang ingin mereka jumpai tidak berada di tempat. Bentrokan nyaris terjadi saat pendemo berusaha mendirikan tenda untuk melakukan aksi menginap. Pendemo menuntut Bupati Asahan agar segera melakukan penjemputan pekerja migran Indonesia yang sudah tidak bekerja lagi di Malaysia akibat dampak COVID-19. Bupati melanjutkan pemulangan karena data-datanya sudah diambil oleh Bupati Asahan. 1.215 orang sudah diambil data-datanya, tapi yang dipulangkan hanya 210 orang. Nah, jadi sisa-sisa dari situ mereka tidak bertanggung jawab. Unjuk rasa di Pengadilan Negeri Takalar, Sulawesi Selatan berujung ricuh. Masa protes uang ganti rugi lahan sebesar 3.500 per meter. Demo berakhir ricuh di kantor pertanahan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pendemo yang menolak rendahnya biaya pembebasan lahan ini bentrok dengan petugas yang menghalangi mereka masuk ke kantor. Akibatnya fasilitas di kantor pertanahan rusak. Massa pun bergerak ke Pengadilan Negeri Takalar. Sampai di kantor pengadilan, keributan pun terjadi. Berujung pada perusakan kaca gedung pengadilan. Massa merupakan warga Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang memprotes karena pembayaran ganti rugi lahan mereka hanya Rp3.500 per meter. Putusan harga ini sesuai dengan putusan pengadilan negeri kemarin, itu di harga Rp50.000 per meter. Nah, itu yang pertama, dan kami tidak akan membuka pekerjaan di dalam sebelum ada kesepakatan harga bahwa harga ini bisa naik. Tapi menurut warga layak tidak 3.500? Itu sangat tidak layak. Saya katakan pembeli langsat saja Makassar itu 15.000 per kilo. Ini harga lahan kami 3.500 per meter. Padahal pengadilan memutuskan Rp50.000 per meter. Massa akan menggelar aksi yang sama dan mengancam akan menghentikan proyek pembangunan bendungan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah pengemudi becak motor berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka menuntut dana bantuan sosial tunai yang hingga saat ini belum diterima.
Tidak meratanya bantuan kesejahteraan sosial bagi warga Kota Medan membuat sejumlah pengemudi becak motor berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan Selasa siang. Mereka menuntut dana bantuan sosial yang hingga saat ini belum diterima. Mereka juga meminta pemerintah meremajakan becak motor supaya bisa bersaing dengan transportasi lain seperti ojek online. Aksi ini diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka. Menjadi PR kami untuk menjadi sangat-sangat prioritas. Karena kenapa? Semua kita tahu bahwa ini adalah untuk kehidupan dan ekonomi kita. Tapi juga kita paham, negara kita ini juga ada negara aturan. Seorang pengemudi ojek daring tewas tertimpa pohon tumbang di Jalan Pos Pengumben Raya, Jakarta. Ya, peristiwa ini terjadi saat hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Jakarta. Zulfikri, pengemudi ojek daring, tewas seketika usai tertimpa pohon beringin yang tumbang di Jalan Pos Pengumben, Kebonjeruk, Jakarta. Kedua orang tua korban yang tiba ke lokasi histeris saat mengetahui jasad sang anak. Menurut polisi, peristiwa ini terjadi saat hujan deras melanda ibu kota Jakarta. Tiba-tiba pohon beringin yang sedang berada di pinggir jalan tumbang dan menimpa korban yang sedang membawa penumpang. Sang pengemudi tewas seketika, sedangkan penumpang terluka dan dibawa ke rumah sakit. Korban masih dalam proses semua penyidikan semua. Karena ada yang sudah diamankan di rumah sakit. Itu aja. Oh, berarti berboncengan ya, Pak? Ya, berboncengan. Ada 2 kendaraan. Oh, ada 2 kendaraan? 2 kendaraan. Bukan berboncengan tapi? Ini 2 kendaraan berboncengan semua. Ya, ada sebagian ke rumah sakit, ada yang di TKP meninggal satu. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto, Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT akan menginvestigasi peristiwa proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing yang ambruk pada 16 Agustus. Gadis polisi juga masih terpasang di sekitar lokasi yang ambruk. Lokasi insiden konstruksi roboh di proyek tol Cibitung Cilincing masih disegel garis polisi hingga Selasa siang. Warga sekitar dilarang mendekat untuk keperluan investigasi. Meski demikian, tidak ada penutupan jalan di sekitar lokasi. Konstruksi jalan layang yang ambruk termasuk proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing Seksi 4 juga bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 yang dikerjakan PT Waskita Karya. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT akan segera menginvestigasi peristiwa ambruknya proyek jalan tol ini. Di dalam kejadian ini, Cibitung Cilincing adalah pada tahap konstruksi, jadi bukan tol yang sudah beroperasi. Dan kita memastikan kepada seluruh masyarakat bahwa seluruh tol yang sudah beroperasi itu sudah memenuhi standar teknis untuk digunakan dan melayani masyarakat. Yang kedua, ini adalah pada saat konstruksi dan yang terjadi adalah ketidakmampuan sistem perancah pada saat proses pengecoran. Sehingga inilah yang menjadi fokus dari apa yang akan kita bahas bersama-sama dengan teman-teman dari Bina Marga dan Komite Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR untuk melihat bagaimana proses dan SOP mengenai pelaksanaan konstruksi di lapangan. Apakah mereka melaksanakan sudah sesuai dengan standar pelaksanaan tata urutan dan tata cara serta metode konstruksi yang tepat atau tidak. Dan yang kedua adalah apakah proses koordinasi antara kontraktor, konsultan, dan badan usaha jalan tol yang mendapatkan konsesi untuk Cibitung Cilincing ini juga sudah melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan. Konstruksi proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing di Jalan Sungai Tiram, Jakarta Utara ambruk pada Minggu sore. Ambruknya konstruksi bangunan proyek jalan layang ini menyebabkan 8 pekerja terluka. Kepolisian dari Polsek Cilincing melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab ambruknya konstruksi proyek jalan tol ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, beralih ke ibu kota, polisi membongkar praktik aborsi ilegal yang telah beroperasi selama 5 tahun di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi menangkap 17 orang yang telah mengaborsi ribuan orang. Polisi menggerebek klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat dan menangkap 17 orang. Ke-17 orang ini termasuk dokter, bidan, perawat, dan pasien. Yang pertama adalah peristiwa tentang aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sudah diamankan 17 orang tersangka. 17 orang tersangka terdiri dari yang pertama adalah dari medis, itu 3 orang dokter, 1 orang bidan, 2 orang perawat. Klinik telah beroperasi selama 5 tahun. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, klinik ini telah mengaborsi lebih dari 2.600 pasien. Para tersangka kini ditahan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Pengungkapan aborsi ilegal ini merupakan pengembangan kasus pembunuhan warga negara Taiwan sekaligus pemilik pabrik roti Xu Minghu di Bekasi, Jawa Barat pada akhir Juli lalu. Korban dibunuh kekasihnya setelah kekasihnya dihamili korban dan diminta menggugurkan kandungan di klinik aborsi ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Penyelundupan narkotika lintas provinsi berhasil digagalkan Subdit Narkoba Polda Sumatera Utara. 2 tersangka berhasil ditangkap di Jakarta saat membawa barang bukti puluhan kilogram sabu dan ribuan pil ekstasi. Anggota Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap 2 orang kurir narkoba di Jalan Kalibaru, Jakarta Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang tersangka pengedar di Medan pada 19 Juni lalu. Lepasan tembakan ke udara terpaksa dilakukan karena tersangka berontak saat akan diamankan. Dari tangan tersangka HS, petugas mendapati barang bukti 50 kg sabu dan 25.000 butir pil ekstasi yang disimpan ke dalam karung. Barang haram yang disita ini rencananya akan dikirim tersangka ke Medan, Sumatera Utara. Pada 19 Juni 2020 lalu, anggota Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap tersangka lain yang merupakan jaringan yang sama dengan barang bukti 23 kg sabu. Ratusan pencari suaka asal Timur Tengah berunjuk rasa di kantor imigrasi Jakarta. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.